kelas data yang akan kita ambil sampelnya sebanyak 30%, yaitu 156. Dengan menggunakan metode simple random sampling. Yang pertama kita klik data, kemudian data analisis. Input rank dengan memblok semua data yang ingin kita input. Kemudian centang label, number of sampelnya 156. Dalam output option kita pilih output rank untuk meletakkan data yang kita ambil. Selanjutnya kita sort data untuk mengurutkan dari data yang terkecil dan terbesar. Kemudian ganti namanya menjadi leverage pada pojok kiri atas dengan tujuan untuk memudahkan. Lakukan hal yang sama untuk mengambil sampel dari data belanja. Diperoleh data sebagai berikut. Kemudian kita cari jumlah data dengan rumus count atau select data belanja. Untuk mengetahui nilai minimum dengan rumus sama dengan min select data belanja. Sedangkan nilai maksimum dengan rumus max select data belanja. Untuk jumlah kelas sama dengan 1 plus 3,322 kali log kurung buka 156 kurung tutup. Kita bulatkan menjadi 8. Interval rumusnya I sama dengan R per K. Kita bulatkan menjadi 5. Klik nilai maksimum min nilai minimum. Kita bagi menjadi 8 kelas. Untuk interval kelas pertama yang terkecil kita cari dengan rumus sama dengan min. Interval batas atas dicari dengan rumus. Interval terkecil yang dicari tadi plus 5. Untuk kelas yang kedua, cari menggunakan rumus batas tertinggi interval kelas 1 plus 0,000001. Batas atas kelas 2 tertinggi dicari sama seperti cara sebelumnya. Nilai kelas 2 terendah plus 5, kemudian tarik ke bawah. Selanjutnya kita mencari frekuensi. Menggunakan rumus sama dengan countifs kurung buka belanja titik koma tanda petik lebih besar sama dengan dari 10,351746008. Tanda petik titik koma belanja titik koma tanda petik 2 lebih kecil sama dengan dari 15,351746008. Tanda petik 2 kurung tutup. Untuk mencari frekuensi data lainnya, kita copy saja rumus yang telah kita gunakan pada kelas pertama. Kemudian kita ganti angka intervalnya. Diperoleh frekuensi dari kelas 1 sampai 8 sebagai berikut. Kemudian kita mencari tepi kelas yang dimulai dari mencari tepi atas kelas 1 yang menggunakan rumus sama dengan
Nilai tertinggi dari kelas 1 ditambah nilai terendah kelas 2, kemudian dibagi 2. Untuk tepi bawah kelas 2, nilainya sama dengan tepi atas kelas 1. Lakukan cara yang sama untuk mencari tepi atas kelas 2 dengan menjumlahkan nilai tertinggi dari kelas 2 dengan nilai terendah kelas 3, kemudian dibagi 2. Kemudian tarik ke bawah untuk tabel kelas atas dan tabel kelas bawah. Tetapi untuk tepi atas kelas 8 yang berdasarkan data dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tepi atasnya sama dengan nilai tertinggi dari masing-masing kelas. Jadi, tepi atas kelas 8 sama dengan nilai tertinggi dari kelas 8. Untuk tepi bawah kelas 1 menurut data kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, interval bawahnya nilai kelas terkecil dikurangi 0,0000000001. Selanjutnya kita mencari nilai tengah dengan menggunakan rumus sama dengan nilai tertinggi dari kelas 1 ditambah nilai terendah kemudian dibagi 2. Selanjutnya kita tarik ke bawah agar mengetahui nilai tengah dari kelas lainnya. Untuk sebelumnya kita tadi belum mencocokkan frekuensi apakah sama atau beda. Oleh karena itu kita cari jumlah frekuensi menggunakan sama dengan sum kurung buka blok kurangi data kurung tutup enter. Diperoleh hasil 154 yang berarti terdapat kesalahan. Setelah ditelusuri ternyata kesalahan terdapat pada kelas 1 yang seharusnya 9, sekarang sudah tepat frekuensinya 156. Lakukan dengan cara yang sama seperti cara yang telah dilakukan sebelumnya terhadap data leverage. Kita buat grafik poligon dengan klik insert, kemudian klik yang seperti tertera di gambar. Setelah terdapat kotak polos putih, kita klik kanan dan select data, lalu chart data rank. Dengan memblok frekuensi data pada leverage, lalu kita ubah nama seriesnya menjadi leverage. Lakukan hal yang sama pada data belanja. Klik gambar grafik dan akan muncul tanda plus. Kemudian klik tanda tersebut, kemudian kita centang seperti pada yang ada di layar. Ganti tulisan vertikal dengan nama frekuensi. Dan yang horizontal diganti dengan nama nilai kelas. Berikut adalah grafik poligon gabungan dari data leverage dan belanja. Setelah itu, kita dapat membuat ukuran pemusatan. Untuk mencari mean menggunakan rumus sama dengan average kurung buka select data average kurung tutup. Untuk mencari median menggunakan rumus sama dengan median kurung buka select data average kurung tutup. Untuk mencari modus menggunakan rumus sama dengan mode kurung buka select data average kurung tutup. Kemudian untuk data belanja, untuk mencari mean menggunakan rumus sama dengan average kurung buka select data belanja kurung tutup. Untuk mencari median menggunakan rumus sama dengan median kurung buka select data belanja kurung tutup. Untuk mencari modus menggunakan rumus sama dengan mode kurung buka